Selamat siang, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terkait dengan masalah dan isu lingkungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya perlu menyampaikan bahwa adapun isu-isu lingkungan yang menjadi prioritas isu di Nusa Tenggara Timur itu antara lain kekurangan air bersih pada musim kemarau, penurunan kuantitas dan kualitas air, kerusakan daerah tangkapan air, pencemaran sungai, air, serta kerusakan lingkungan dan lahan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini antara lain sangat dipengaruhi oleh tadi pencemaran air, kerusakan hutan dan lahan, kemudian ada alih fungsi lahan, dan juga masalah persampahan dan limbah. Ini adalah sejumlah isu krusial yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu dibutuhkan intervensi kebijakan dan program untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup agar supaya memberikan dampak positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, NTT ini masuk dalam indeks kualitas lingkungan hidup yang terkategori cukup baik tahun 2018-2019 itu sebesar 69,01. Ini masuk dalam kategori cukup baik meskipun berada pada peringkat 16 dari 34 provinsi di Indonesia. Saya perlu sampaikan bahwa terkait dengan penanganan masalah isu-isu lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur, tentu pemerintah telah mengambil beberapa langkah sesuai dengan spesifikasi masalah yang dihadapi. Salah satu permasalahan lingkungan hidup itu adalah kekurangan saluran air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah membangun sumur bor di sejumlah daerah, dan kita mendorong pemerintah agar ke depan mudah-mudahan dengan dukungan sumber daya keuangan yang memadai, maka setiap desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memiliki minimal 1 buah sumur bor untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Demikian juga untuk pemenuhan kebutuhan pertanian juga peternakan. DPRD Provinsi tentu mendorong pemerintah provinsi agar di tahun-tahun anggaran yang akan datang pengadaan sumur bor ini semakin diperbanyak dan disebarkan secara merata sehingga dapat membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Kemudian terkait dengan masalah lingkungan hidup, pencemaran air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, masalah kebakaran dan lain-lain, masalah pencemaran udara dan lain-lain. DPRD Provinsi saat ini sedang memproses sebuah perda inisiatif Komisi 2 DPRD Provinsi, yakni Ranperda tentang RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai lingkungan hidup. Pemerintah provinsi di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Victor Laiskodat dan Pak Yosef Naiswe memiliki RPJMD tahun 2018-2019. 2 tahun pelaksanaan pemerintahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita saat ini sedang mengalami atau sedang melakukan perubahan, ya, perubahan RPJMD. Antara lain dimaksudkan agar supaya substansi yang diatur di dalam RPJMD, perubahan RPJMD 2018-2023 juga bisa mengakomodir program-program pembangunan lingkungan hidup untuk bisa menjawab isu-isu dan masalah-masalah lingkungan yang sudah saya kemukakan tadi. Mudah-mudahan dengan lahirnya Perda RPPLH Provinsi Nusa Tenggara Timur itu menjadi landasan, menjadi payung hukum untuk pembangunan